Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, guys. Guys, aku hari ini tuh seneng banget. Antara seneng iya, terharu juga iya. Soalnya di video yang kemarin teman-teman aku banyak banget yang dukung aku, guys. Aku juga nggak nyangka respon mereka tuh nyemangatinnya bakal sampai segitunya gitu loh, guys. Aku kirain tuh aku malahan diejek-ejek, oh artis YouTuber ini, oh ternyata enggak, guys, gitu loh. Mereka malah dukung aku supaya aku lebih banyak lagi bikin konten-konten buat kedepannya. Yang penting kalian tetap dukung aku, kalian subscribe terus nonton video aku sampai selesai ya, guys ya. Jadi sesuai janji aku yang semalam, aku kan mau lanjutin nih video aku yang semalam. Nah, sekarang aku tuh pengen cerita lebih detail tentang kerjaan aku yang waktu aku kerja di dunia telemarketing, tapi buat perusahaan investasi, guys, gitu. Nah, jadi aku itu waktu itu ngekos, kosnya itu di Manggarai. Nah, kebetulan buat kantornya itu kan di epicentrum ya. Jadi kalau aku naik ojek online tuh paling cuma 10 menit atau 15 menit lah buat nyampe ke kantor. Dan itu pun aku kan masuknya jam 9 tuh, guys. Nah, aku tuh berangkat dari rumah ya paling setengah 9. Atau kalau misalnya aku lagi males di kosan, aku berangkatnya jam 8. Nah, gitu kan. Nah, jadi pas ya sama lah kayak kita kerja biasa, pasti jam 9 itu kita pasti briefing dulu. Terus kita ngomongin apa sih yang ingin kita, maksudnya berapa orang sih klien yang harus kita dapat dalam hari itu. Nah, itu kita briefingin semua, guys. 2,000 years later. Gitu. Nah, enaknya di sini itu kita ngubungin klien itu yang datanya udah disaring, istilahnya udah disaring lah beberapa kali gitu, guys. Karena kalau misal untuk masalah bidang investasi ini itu nggak bisa untuk sembarangan orang gitu, karena kan jatuhnya mereka yang akan nanam modal nih buat perusahaannya gitu loh, guys. Nah, makanya nasabah yang aku atau nasabah atau klien yang aku hubungin itu rata-rata orang yang berpenghasilannya itu 35 juta ke atas. Oh my god! Gitu. Nah, jadi itu kan udah ada bagian-bagiannya juga ya, maksudnya udah didata dulu gitu loh. Untuk berapa penghasilannya per bulan gitu. Nah, enaknya di sini kalau orang yang beneran berduit, mohon maaf ya, ini orang kalau misalnya beneran mereka berduit, mereka itu pasti kalaupun mereka nolak itu pasti mereka bakal hargain gitu loh, guys. Maksudnya nggak langsung matiin telepon, enggak, cuman mereka masih ngomong dengan baik-baik gitu. Oh ya udah mbak, saya nggak ada waktu tuh, gimana, masih sopan gitu loh. Nah, ya pokoknya yang jadi kendala sih sebenarnya kalau misalnya untuk kerjaan kayak gini itu mereka terkendala sama waktu gitu loh. Karena tujuan aku ngubungin mereka itu by phone buat ngundang mereka datang nanti di suatu pameran gitu. Dan nanti di pameran itu kan ada lagi tuh yang tim sales yang lain buat ngejelasin sama mereka. Jadi kerjaan aku di situ aku nelfon ngundang buat mereka datang ke suatu event gitu loh, guys. Nah, ya mungkin terkendalanya kalau buat orang yang banyak duit biasa lah ya, mungkin kendalanya itu waktu, Sombong amat. mungkin mereka lagi sibuk karena memang kalau untuk eventnya sendiri ini kita ngadainnya di Sabtu Minggu gitu loh. Tapi banyak sih beberapa, mereka banyak yang minat juga gitu loh. Seenggaknya mereka tuh pengen tahu, kan mereka juga nggak harus join, nggak harus gabung gitu loh. Tapi seenggaknya mereka pengen tahu aja gitu loh, apa sih investasinya, apa sih gitu loh. Ya udahlah, nah kerja kayak gitu. Jadi sehari itu target aku harus bisa minimal itu ngundang 3 orang dalam satu hari. Nah, yang 3 orang kalau misalnya mau dapat lebih sih alhamdulillah gitu, tapi minimalnya 3 orang gitu loh. Dan alhamdulillahnya aku jarang banget yang aku nggak nyampe target gitu, maksudnya alhamdulillahnya nyampe terus nih. Dapat terus
gitu lah guys. Nah, ya biasalah kerja kita dari jam 9 terus istirahatnya kita tuh kan jam 12 ya. Nah, jadi pas istirahat kita itu kan karena kan kantornya di epicentrum. Nah, di bawah itu kan mall ya. Nah, jadi aku tuh kayak gimana ya guys, kayak speechless gitu loh. Karena kan kalau misal di situ tuh aku lagi makan siang aja itu banyak banget ketemu artis gitu. Gitu lah guys, ya biasalah kan kita yang namanya orang dari kampung gitu ya guys, pasti jarang-jarang ketemu artis gitu. Nah, sekarang sementara aku dapat kerjaannya yang aku makan siang aja aku bisa banyak ketemu sama artis. Kadang ada yang lagi syuting film lah di situ, syuting iklan. Pokoknya kalau tempat kerja sih di situ nyenengin banget gitu guys. Ya tapi yang bikin susah sih kalau misalnya udah akhir bulan gitu ya guys, yang belum gajian pasti agak bingung juga mau nyari makannya di mana. Sementara buat kayak warteg atau apa gitu masih jauh lah dari situ tuh jarang banget gitu loh. Nah, jadi enaknya itu kita bisa istirahat sambil cuci mata. Nah, di situ pun aku kan pulangnya jam 6 tuh, jam 6 sore. Nah, ntar jam 6 sore kita jalan lagi tuh, atau kita mau lagi langsung pulang, atau misalnya kita mau belanja ke Pasves gitu loh guys. Kan soalnya deket juga sama Pasves ya guys. Nah, itulah jadi sebenarnya kalau di sini sih kendalanya nggak terlalu berat sih guys. Ya intinya sih kalau misalnya memang di dunia telemarketing, walaupun itu di telemarketing entah itu dalam bidang asuransi atau dalam bidang investasi atau bidang apapun itu memang yang diuji banget tuh kesabaran gitu loh. Sabar nggak kita ngadepin orang gitu, karena jatuhnya ya sebenarnya sih wajar aja ya guys kalau misalnya orang tuh lagi kita hubungin mungkin mereka lagi nggak mood atau mereka tuh lagi sibuk. Wajar kok kita yang nolak karena memang kita yang ngubungin gitu loh. Jadi memang kalau untuk pekerjaan seperti ini itu memang harus orang-orang yang sabar gitu loh guys. Ya pokoknya aku nikmatin banget lah waktu itu aku kerja di uh, perusahaan investasi ini, aku nikmatin banget gitu loh. Aku juga enak sama teman-temannya gitu, sama lingkungan kerjanya pun kita enak gitu loh. Ya sama kerjaan ya alhamdulillahnya dimudahin terus sama Tuhan gitu loh guys. Tapi pas aku kayak gitu tiba-tiba aku tuh dapat tawaran dari teman aku nih buat kerja di sama telemarketing juga bagiannya, cuman itu di bagian asuransi. Nah, jadi mungkin nanti di video aku yang selanjutnya aku bakal cerita sama kalian tentang pekerjaan aku di dunia asuransi gitu. Nah, jadi mungkin sekarang cukup segini aja video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kalian di bawah sini. Kalau misalnya kalian ada masukan buat aku, silahkan tinggalin komennya aja. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.